masak sayur sama tahu itu. Itu mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Karena kan bisa sambil live sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai ibadah dulu. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan. Wah, udah jadi ngambil cemilan. Iya dong. Oh, enak ini. Beli Iya. sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Udah, kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju tak cepat, hajar membela yang menang, teng. Cepat maju, woi, tinggal sedikit tuh mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mati kau. Lari, ayo bantu teman, jangan biarkan aku mati. Aja dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman, amin. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom saudara, hari ini kita bersama berkumpul kembali, kita mau beribadah. Hari ini juga kita ada perjamuan kudus, kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus setiap daripada kita. Biar kasih-Nya yang sungguh melimpah itu, sungguh ada dalam setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kalau hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, saudara-saudari kami Tuhan. Untuk kami mau memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang tutup bungkus setiap daripada kami, lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sanggup Tuhan untuk memenuhi setiap daripada kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bawa pujian penyembahan kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.
Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh Yesus, mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah
sama-sama kita sembah. Angkat suaramu sembah. Naikkan pujian, naikkan syukur baginya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kuralapa shikiaralapa takaralapa shere. Kiaralapa yaralapa shikiaralapa. Kiaralapa takaralapa shikiaralapa takaralapa. Sebab bukan dengan kuatan gagah kami Tuhan, kami datang untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mengosongkan diri kami Tuhan, dan kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dimuliakan selama-lamanya. Tiada lamanya sih, tiada lamanya mo. Haleluya, haleluya. Tiada namanya mo, tiada namanya sih. Kami puji, kami sembah Kau Yesus. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu tercurah bagi kami, bagi kami. Kuralapa takaralapa shikiaralapa takaralapa syedada. Kiaralapa takaralapa syedada. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama kita mau katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami mau sembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama yuk kita angkat tangan kita, katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Yesus, Yesus. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Biar kami dapat menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami, sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan puji diri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tentang kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh-sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Tuhan Yesus baik. Kita mau sekali lagi nyanyi buat Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai kalian. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Dia satu-satunya penebus kita, Satu-satunya penebus yang mengalahkan maut, yang yang bangkit, yang hidup selama-lamanya. Mari semua katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Sekali lagi yuk, bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Dia kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Gimana? Di dalam kita. Yes, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sumber pengharapan kita. Dia kubu pertahanan kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir saudara. Ada Tuhan yang membela setiap daripada kita. Semuanya katakan. Param pam 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 pam. Mari singa semuanya. Param pam 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 pam. Mari pemain musik. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari semua sekali lagi katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya,
bersuka cita karena-Mu Tuhan. Param pam 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 param. Mari sorak-sorak yang buat Tuhan kita, haleluya. Biar sukacita ini sungguh-sungguh menjadi pertahanan setiap daripada kita. Kita percaya di dalam Tuhan, kita selalu penuh dengan sukacita. Karena Dialah sumber sukacita kita, amin. Kasih-Nya yang sudah memenuhi setiap kita di tempat ini, di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir, memenuhi kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat kelamku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari angkat pujian. Firman jadi manusia, Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat kelamku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kaulah juru selamat kami.
kami sembah, haleluya, haleluya, kami mau menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan bagi kami, Raja segala raja dalam hidup kami. Biar kami berpegang akan firman-Mu, Tuhan. Biar kami belajar untuk mengenal pribadi-Mu, Tuhan. Sebab Engkaulah juru selamat kami, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih. Firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkaulah juru selamat bagi setiap kami yang mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau mengaku dengan mulut kami. Kami mau mengaku dengan hati kami bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Sebentar kami akan diberkati oleh firman yang luar biasa. Firman yang mengajarkan kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah kami untuk kami belajar mendengarkan akan firman-Mu. Tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Biar kami bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Untuk kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Menyaksikan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami Tuhan, sertai hamba menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Kita tahu bahwa krisis pandemik COVID-19 ini masih berjalan. Tapi kita percaya dalam krisis ini tidak lama akan selesai. Dan kita akan melihat visi misi Tuhan yang baik, berkat Tuhan yang baik setelah COVID-19 ini, pandemik ini. Kita melihat sesuatu yang terjadi, yaitu yang dahsyat, janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada setiap kita orang yang percaya. Saudara, pasti badai itu berlalu. Ya. Dan kita masuk dalam firman saat ini di Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Kita lanjutkan dengan perempuan yang pendarahan yang telah lepas dari krisis pendarahan 12 tahun. Ya, setelah dia menjamah Yesus dengan kekuatan, dengan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan, dengan tidak takut kepada siapapun, membuang semua gengsinya, membuang ketakutannya, dan asal ku jamah Yesus, aku sembuh. Dan pada saat dia menjamah Yesus, kita tahu kisahnya minggu lalu setelah dikasih firman-Nya.
Maka pada saat jamak, dia sembuh saat itu. Pada saat sembuh, Tuhan berkata kepada dia, ada kuasa yang keluar daripadaku. Dan perempuan ini mengaku dialah. Dengan berani dia menghadap kepada Tuhan pada saat itu. Dengan banyak orang yang melihat. Pada saat perempuan itu bicara kepada Yesus, iman dia percaya kepada Tuhan itu kembali, saudara. Pada saat Tuhan menyapa dia, dia tahu janji-janji Tuhan kepadanya akan terjadi di masa depan. Maka itu pada saat itu Yesus berkata di dalam firman ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita melihat peristiwa dari seorang perempuan yang mengalami krisis pendarahan ini, saudara. Dan dia dengan iman, dia percaya kepada Yesus pada saat itu lewat. Dan dia menjamah. Dan pada saat dia menjamah, krisis pendarahan itu selesai, lepas daripadanya. Dan dia tahu pada saat Yesus bertanya kepada dia, pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Berarti dia harus menjalankan masa depan yang baik. Ada visi misi yang Tuhan berikan. Dan kita percaya dari seorang perempuan ini yang telah lepas dari krisis pendarahan, dia akan bersaksi di mana-mana. Bayangkan 12 tahun dia mengalami masalah itu. Dan dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu visi misi yang diberikan oleh Tuhan pada dia. Sembuhlah penyakitmu. Saudara, dia bisa lampaui krisis ini. Dia bisa selesaikan penderitaan dia. Kita percaya sekarang kita juga mengalami di negara kita ini dan bahkan di dunia. Juga mengalami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini suatu hari juga akan berlalu. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Yang sudah memperlihatkan kepada perempuan ini gimana dia bisa sembuh. Bisa sehat kembali. Dan kita percaya kita juga akan tak lama akan selesai semuanya. Mari saudara-saudara dan saya sekarang ini tetap percaya, tetap melakukan kegiatan, tetap berkarya di dalam Tuhan. Sekalipun kita sekarang ini di dalam rangka dari pemerintah diberi yaitu PSBB, ya. Pembatasan berskala besar. Jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Dan pada saat kita seperti saat ini, kita jangan diam, saudara. Kita tetap berkarya, kita tetap percaya. Berkarya dan percaya bahwa krisis ini tak lama pasti berlalu. Banyak orang yang masalah saat ini. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan di dalam kita ini. Dan bersama dengan Tuhan di dalam kita ini mengalami semua krisis ini. Bagi Tuhan ada yang mustahil, akan dibukakan jalan. Mari kita belajar di dalam firman ini ada Musa dan orang Israel, saudara. Kita masih ingat perjanjian lama pada saat di mana kesaksian Musa bersama dengan bangsa Israel ini bisa keluar dari krisis perbudakan. Dan juga di dalam pada saat dia keluar dari krisis perbudakan itu. Dan di jalan menuju jalan yang
ada visi dari Tuhan untuk menuju ke Kanaan, tempat yang penuh susu dan madu. Apakah perjalanan di dalam perjalanan dari setelah lepas dari perbudakan itu untuk menuju kepada Kanaan, jalan begitu mulus? Tidak, saudara. Dan segala perjalanan mereka mengalami banyak krisis, persoalan dalam kehidupan mereka untuk mencapai ke Kanaan. Demikian juga pada saat saudara dan saya dalam keadaan tahun ini, saat ini juga. Berapa banyak Tuhan menjanjikan kita. Tapi apa yang terjadi pada saat ini? Kita mengalami krisis, masalah. Rasanya itu janji yang diberikan Tuhan, berkat yang besar itu, kelihatannya bisa tak kita mencapainya? Padahal sekarang sudah hancur, kelihatannya sudah habis, dan ada jalan keluar. Tapi percayalah, kita akan belajar dari Musa dan bangsa Israel ini. Ya. Kita tahu pada saat Israel keluar dari Mesir, setelah dia lepas dari perbudakan itu, dan Fir'aun mengizinkan untuk mereka keluar. Dan pada saat mereka keluar di situ dari Mesir, ya, apa yang terjadi? Mereka menghadapi satu peristiwa yang sangat bahaya dan sangat dahsyat. Krisis kepercayaan dari Fir'aun itu terjadi. Fir'aun tidak percaya lagi. Dia merasa ditipu, dia merasa dipermainkan, dia merasa rugi karena dia raja. Dan Tuhan izinkan, mengeraskan hati dia untuk mengejar orang Israel. Karena saking kerasnya, dia kejar orang Israel itu setelah keluar dari Mesir. Saudara, pada saat dia kejar itu orang Israel yang keluar dari Mesir, orang Israel sedang berjalan dan di depan mereka menghadap Laut Merah, saudara. Kelihatannya sudah no way out. Ada Laut Merah di depan yang mustahil untuk bisa dilewati karena laut besar. Masalah besar, terjadi krisis masalah yang besar. Dan pada saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat pasukan Fir'aun sedang mengejar mereka. Mereka di situ mengalami krisis kematian, saudara, yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Mereka pikir sudah keluar dari Mesir, sudah aman. Ternyata tidak, masih dikejar oleh Fir'aun. Mau dibunuh, mau dibinasakan. Ini krisis yang sangat bahaya, saudara. Masalah besar terjadi. Ya, kadang kita mendapatkan visi dari Tuhan. Untuk menjalankan visi itu menjadi misi yang kita jalankan itu. Saudara, dalam hidup ini kita ini bisa melewati banyak krisis yang terjadi. Karena firman-Nya ada di contoh Musa dan bangsa Israel ini. Maka ini juga akan terjadi bagi seorang saya. Apa yang terjadi saat ini? Kita juga melewati krisis ini. Krisis pandemi COVID-19. Bahkan sekarang kita diperintahkan tuh 14 hari ada di rumah. Jangan pergi berkeliaran. Semua tidak bisa bekerja dengan baik. Lihat, seolah-olah janji Tuhan itu kok tidak bisa berjalan mulus. Demikian juga pada saat orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka pikir sudah selesai. Cara berpikir mereka itu adalah mereka menyelesaikan, melihat satu persoalan yang sudah selesai itu sudah beres. Ya. Bagaimanakah sikap kita menghadapi semua ini kalau kita mengalami seperti ini? Mari kita belajar dari Musa dan bangsa Israel ini. Ya. Yang ke-1, kita harus punya
pengertian bahwa semua janji Tuhan itu pasti berhasil. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menuju berkat Tuhan itu pasti berkemenangan. Jangan sampai kita mempunyai pikiran seperti orang-orang bangsa Israel pada saat itu keluar dari Mesir. Yaitu pada saat mereka diberitahu oleh Musa bahwa akan keluar ke tempat di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan, itu ada di Kanaan. Orang-orang Israel itu bersemangat, berantusias. Karena mereka berpikiran bahwa kalau mereka bisa beribadah di Kanaan, lepas dari Mesir, mereka sudah lepas dari perbudakan. Pikiran mereka itu hanya di sesaat, pada saat mereka keluar dari perbudakan. Pada saat mereka menghadapi Laut Merah di depan, masalah yang besar itu. Dan menghadapi bahaya di belakangnya, di mana Fir'aun akan membunuhnya. Di situ mereka bisa lupa akan visi Tuhan. Bisa terjadi satu peristiwa yang membuat pikiran dan hati orang-orang saat itu menjadi jahat. Saudara, apakah kita ini sadar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mendapatkan firman, selalu mendapatkan janjinya, yang dimana kita sedang berjalan, kita mengalami banyak persoalan, di tengah-tengahnya itu kita mengerti bahwa krisis yang berat-berat ini seolah-olah tidak bisa ada jalan keluar, maka kita berhenti dan kita marah. Bahkan kita ngomel, kita bersungut-sungut. Kita hidup semaunya sendiri. Keluaran 14 ayat 8. Kita akan masuk ke dalam firman Keluaran terus. 14. Engkau akan lihat satu persatu. Supaya kita ini mengerti bahwa setiap visi yang Tuhan berikan pada kita itu, ada krisis-krisis yang akan kita lalui. Biarpun kelihatannya seperti sangat dahsyat dan mematikan. Kita lihat di ayat yang 8, pasal 14. Sampai 12 ya. Lebih baik supaya ngerti firman ini. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin tangan yang dinaikkan. Ya. Tuhan Allah mengeraskan hati Fir'aun untuk mengejar orang Israel. Pasti ada pikiran-pikiran yang tidak baik dari Fir'aun untuk membunuh orang Israel yang keluar itu. Karena dikeraskan. Makanya orang kalau sampai diperingati Tuhan tidak pernah mau bertobat, bahkan makin keras, makin melawan orang-orang yang diurapi, akan menjadi masalah di situ. Ingat, karena Tuhan izinkan keras hati itu. Kita akan lihat apa yang terjadi. Dan kita tahu di sini apa yang terjadi bagi Israel. Jadi Tuhan sedang mengajar dua belah pihak. Dan diizinkan pada saat dia dikeraskan, dia marah di situ. Fir'aunnya, dia kejar. Tapi di bawah ditulis, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin juga oleh tangan yang dinaikkan. Jadi juga orang Israel juga dipimpin oleh Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api di situ. Ya. Adapun orang Israel yang 9, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot dan di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, kita melihat di sini, pada saat krisis bahaya itu datang yang menakutkan itu, kita kadang-kadang bisa lupa akan visi Tuhan. Hari ini saya beritahu kepada saudara, jangan sampai engkau goyah apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Percayalah, jangan takut mati, jangan takut dengan masalah pandemik. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita berkat sampai pada waktunya kita kembali ke Tuhan. Karena itu janjinya. Tapi kita juga tidak boleh ngawur, saudara, hidup di dalam bersama dengan Tuhan. Ada rambu-rambu yang Tuhan beri. Jangan mencontoh seperti orang Israel pada saat mereka mengalami ketakutan di depan itu laut. Kalau mereka mencebur ke laut, mereka juga mati. Di belakang ada Firaun. Kalau mereka juga kembali ke Mesir, mereka juga dibunuh. Maka itu mereka lupa akan visi Tuhan dan mereka bersungut-sungut dan berseru-seru, bahkan marah di situ. Kadang kita lihat masalah besar ini, banyak ngomelnya, saudara. Hati-hati dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Jangan sampai visi yang Tuhan berikan pada kita, keselamatan itu, ya, berkat yang besar itu hilang. Bahkan kita lihat di sini orang Israel itu pada saat mengalami ketakutan, yang mereka pikirkan itu adalah mereka ini mengapa sampai di sini? Kan lebih baik kita di Mesir. Lihat, bukan mereka berpikiran mereka akan lewati dan masuk ke Kanaan, visi Tuhan. Tapi mereka berpikir, mengapa kita di sini? Kita akan mati. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kurang kuburan di Mesir, sehingga engkau menguburkan kami di padang gurun? Lihat, mereka berpikir mereka akan mati di situ. Saudara, krisis yang sangat bahaya itu kadang-kadang bisa membawa kita untuk menggagalkan rancangan Tuhan, berkat Tuhan yang besar di depan kita. Jangan sampai kita goyang dengan peristiwa pandemik ini. Ingat ya, saudara, dengan adanya pandemik ini, saudara akan lihat setelah pandemik ini berlalu, engkau akan melihat berkat Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu. Percayalah, bagi orang percaya, ini saatnya untuk memperlihatkan krisis yang diizinkan Tuhan terjadi menjadi berkat yang sangat besar. Tetap berkarya di dalam Tuhan dalam keadaan krisis ini. Jangan kita diam. Ingat, Tuhan itu selalu bersama dengan kita biarpun dalam keadaan kita ini sekarang ini dalam keadaan krisis. Saya tadi sudah sampaikan di ayat yang ke-8. Memang Tuhan izinkan Fir'aun untuk mengejar orang Israel itu, untuk membunuhnya. Fir'aun tidak pernah kapok. Dia tidak mau berhenti untuk menghancurkan bangsa Israel. Berapa banyak orang-orang berusaha untuk menghancurkan kita. Bahkan iblis pun berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi ingat, Tuhan berkata ada tangan yang memimpin. Ada Tuhan di dalam kita. Ada tiang awan, tiang api. Dan kita tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan tidak bisa disentuh. Karena dia menyentuh Tuhan kita. Dan pada saat itu kita melihat apa yang terjadi. Ya. Mereka teringat akan yang lalu-lalu. Mereka lupa Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Yang demikian dahsyatnya 10 tulah itu turun. 11 keajaiban terjadi setelah tongkat jadi ular. Itu lupa sama sekali, saudara.
Dan mereka ingatkan sekarang, bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa selamat. Hanya sesaat yang mereka pikirkan, bukan mereka memikirkan bahwa ini perjalanan membawa pengertian di dalam krisis ini akan dilalui untuk mendapat berkat yang besar. Mari kita belajar, saudara. Tetap berkarya, tetap percaya. Berkarya di dalam roh. Berkarya di dalam firman. Baca firman. Lebih dalam lagi, lebih tenang lagi. Mungkin selama ini, saudara, sebagai orang percaya tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Tidak pernah membaca firman, tidak sering berdoa. Dan Tuhan izinkan dalam waktu 14 hari ini, dan di mana di negara kita mengalami problem, semua sedang lockdown di dunia. Inilah saatnya saudara diperkarya agar hidup di dalam roh, dalam firman Allah. Saudara terus sampaikan kepada Tuhan, bicara terus. Saudara pada saat saudara bicara terus. Berkarya di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya kepada saudara. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang kita kalau mengalami satu peristiwa yang dahsyat, kita berpikir, gak mungkin ini bisa dilewati. Kadang-kadang Tuhan itu mau memberkati kita dengan caranya Dia. Saudara, kadang-kadang kita tidak berani. Saya memberikan kesaksian saya sedikit. Pada saat saya baru bertobat itu, saya ini ada satu musuh yang saya takuti. Sangat takut. Kalau dia telepon saya, waduh, sama istri saya itu juga rasanya itu, wah, kita ini tidak ada jalan keluar. Karena dia menagih saya dengan satu ancaman yang dahsyat. Bahkan berani berkata, nanti kalau kamu keluar dari rumah ketemu saya di jalan, mungkin kaki saya potong, tangan saya potong, bila perlu kepala saya potong. Itu ancaman-ancaman datang sangat menakutkan. Dan saya masih hidup baru bersama dengan Tuhan pada saat itu. Saudara, saya bergaul, saya berkarya, saya berdoa di dalam firman terus menerus. Kehidupan saya hanya percaya kepada Tuhan. Tapi ancaman itu tidak pernah berhenti. Datang terus. Dan suatu hari Tuhan itu bicara melalui istri saya. Karena saya tidak mengerti, saudara. Sama dengan orang Israel ini. Pada saat itu istri saya berkata begini. Wis kita temui ya. Daripada kita dibunuh, daripada kita kena masalah, temonono ae. Waduh, membuat saya itu sangat ketakutan, saudara. Saya lupa kalau saya ini punya Tuhan. Sama dengan orang Israel. Israel kan tidak tahu bahwa Tuhan itu bicara kepada Fir'aun, juga bicara kepada Musa. Ada tangan yang menyertaimu, ada Tuhan di dalam engkau. Tapi pada masalah itu mereka nggak tahu. Sama dengan saya pada saat itu. Begitu istri saya bicara kepada saya seperti saya ini sudah matilah waktunya. Tapi tiba-tiba pada saat saya berdoa, berkarya di situ bersama Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus berkata kepada saya, hari ini engkau temui dia. Saudara, pada saat dia berkata, hari ini kau bertemu dengan dia, satu kekuatan besar itu keluar dari diri saya, jiwa saya, tubuh saya, roh saya makin berani gitu. Wis mati ya sudah. Begitu dia berkata saya harus bertemu hari ini, kekuatan datang, saya melangkah, saudara. Saya melangkah di situ. Saya temui dia di kantornya. Pada saat saya ketemu di kantornya, saya pikir, wah, saya pasti dihabisin, mungkin saya dipukulin, mungkin saya diapain, sudahlah rela. Ternyata pada saat saya ketemu dengan dia, dia mengucap syukur. Loh, syukur kamu bisa datang. Luar biasa. Tuhan balikkan yang dimana dia asalnya mengancam-ngancam saya. Berbuat seolah-olah mau menghancurkan saya, mau membunuh bila perlu. Ternyata Tuhan balikkan. Bahkan dia berkata, saya kepingin kamu itu datang sini.
Apa yang bisa saya bantu untuk kamu supaya kamu bisa survive, supaya kamu bisa berjalan lagi. Wih, saya kaget saudara. Lihat, apa yang terjadi dalam kehidupan saya pada saat itu adalah pertama kali pengertian saya bersama dengan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Di mana saya mengalami krisis pada saat itu. Uang gak ada, makan juga sulit. Kepercayaan dari orang lain juga gak ada. Bahkan keluarga saya untuk percaya kepada saya juga gak ada. Karena saya krisis dalam persoalan keuangan dan bisnis. Tapi tiba-tiba pada saat Tuhan bicara terus kepada istri saya dan kepada saya pada saat saya berangkat, Tuhan ubah karena ada keberanian di situ. Dan hari itu, detik itu, bukannya dia mengancam saya, tapi malah memberkati saya, menolong saya jalan keluar. Lihat, kadang-kadang kita ini mendapatkan Tuhan untuk menjalankan janji-janjinya itu. Ada banyak krisis yang kita lewati. Dan saya bersyukur. Setelah Tuhan buka jalan itu, semua dengan lancar, saudara. Bukan itu saja. Pada saat saya tidak mengerti bagaimana saya harus melunasi orang-orang yang seperti ini. Dia begitu baik pada saya, mau menyuplai barang lagi. Pada suatu hari tiba-tiba Tuhan itu bicara kepada saya lagi. Ampuni musuhmu. Saya berkata kepada Tuhan, tidak. Karena saya mengalami kesulitan di dalam finansial keuangan dan problem dalam pekerjaan. Itu karena saya dipermainkan oleh joint venture saya. Dia tidak apa-apa, saya yang kena karena nama saya semua. Pada saat itu join saya ini adalah orang Kristen, orang percaya. Saya belum percaya kepada Tuhan, saya belum bertobat. Saya nggak ngerti, tapi setelah saya bertobat, saya berkarya dalam Roh Kudus ini, saya hidup di dalam Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, ampuni musuhmu. Ampuni. Saya bilang tidak. Kedua kali Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Saya bilang tidak. Ketiga kali saya bilang, ya Tuhan, saya tutup Alkitab saya. Saya doa selesai, saya pergi ke rumah teman saya. Saudara, pada saat saya pergi ke rumah teman saya, dia takut, dia sembunyi. Dia pikir saya mau pukul dia. Akhirnya saya panggil. Dia bilang, saya belum bisa bayar. Saya tanyai lagi, kamu bisa bayar enggak? Karena orang-orang ini nagih ke saya. Enggak bisa. Saya tanya lagi, bisa bayar enggak? Saya kerasi sedikit supaya dia takut dan bayar. Enggak bisa. Ketiga kali, bisa bayar enggak? Enggak bisa aku bayar, dia bilang sambil nangis, enggak bisa. Ya sudah, saya bilang gitu. Saya pulang. Hati saya lega. Uangnya hilang. Karena sudah tak bebaskan. Di hadapan Tuhan saya bilang saya harus mengampuni kamu karena Tuhan suruh saya ngampuni kamu. Ampuni musuhmu. Saya pulang. Hati saya lega. Ngerti lega? Beban itu berat itu terasa terangkat. Saya nggak ngerti, saudara. Lihat, Tuhan itu selalu bekerja di dalam krisis-krisis kepercayaan itu. Pada saat saya setelah selesai pulang, besok saya bergaul dengan Tuhan pagi lagi, berkarya bersama Roh Kudus lagi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, Tuhan bicara lagi. Mulai hari ini aku akan memberkatimu. Saudara, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan itu memberkati saya. Setelah itu malam hari, tiba-tiba ada orang telepon kepada saya. Malam itu. Dia bilang gini, saya hubungi kamu. Sudah berapa lama tidak pernah ketemu. Berbulan-bulan. Bahkan sudah 1 tahun apa 2 tahunan itu. Apa 3 tahunan itu. Saya lupa juga. Dia bilang berbulan-bulan kamu tak hubungi. Lama sekali kok tidak bisa. Kok sekarang bisa masuk teleponnya. Karena istri saya berkata, dia sudah sering telepon. Coba terimaan. Pada saat saya terima, dia berkata seperti itu. Saya nggak tahu dia mau minta apa. Kalau nagih saya nggak ada apa-apa pada waktu itu.
Ternyata dia berkata kepada saya punya barang yang harus tak jual. Tapi saya tidak bisa jual ini. Saya ingat kamu kan sama barangnya. Bahan mesin yang mau saya jual ini sama dengan pabrik yang kamu kerjakan. Tolonglah jualkan supaya saya tidak melanjutkan pekerjaan ini lagi. Mesin ini bisa dijual. Ada 2 mesin yang dijual. Saya berkata baik gitu. Nanti saya carikan. Setelah itu saya bicara kepada istri saya. Lah kita suruh ngurusi mesin, nah uangnya dari mana? Uang nggak ada. Saudara, begitu saya bicara uang nggak ada, nggak lama lagi waktunya. Tiba-tiba saya ditelepon lagi, ada seseorang telepon saya. Datang dari luar kota. Itu teman kerja saya yang nyoplai barang ke pabrik saya pada waktu itu. Dia berkata begini, "Weh, aku cari kamu juga kok sulit ya?" gitu. "Ya ada apa Pak?" "Gini loh, aku sekarang ini pindah kerja, di bosku ada di daerah luar kota juga. Dia butuh 2 mesin. Yang merek ini butuhnya ini sekian besar kebutuhannya untuk kapasitas ini." Loh, saya kaget saudara. Barusan tadi dikasih barang yang sesuai dengan apa yang dia minta. Terus dia tanya, "Ada ya barangnya?" "Ada," saya bilang gitu. "Ada, bung tadi sudah dikasih tahu." Saudara tahu, pada saat dia berkata, "Ada," wah dia sepertinya orang girang setengah mati. Karena waktu itu ada masalah di dunia ini mengenai perang di Irak kalau nggak salah. Sehingga sulit mengirim mesin atau apa gitu. Jadi dia butuh mesin yang ready. Tidak bisa tunggu setengah tahun, 3 bulan tidak bisa. Harus ready. Saya bilang ini ada ready. Lihat ya. Tuhan itu bisa mempertemukan penjual dan pembeli. Dulu kita sulit untuk cara bagaimana bisa menjual. Bagaimana kita bisa kulaan. Pembeli bahan. Nah sekarang ini Tuhan bikin seperti itu. Nah saudara, setelah itu dia berkata, "Besok saya datang ke rumah." Pagi-pagi saya belum bangun, dia sudah di rumah saya tuh, pembelinya itu. Lihat, Tuhan bikin dia bisa tidur. Tuhan itu punya rencana yang besar. Saya dalam krisis masalah, krisis keuangan, krisis kepercayaan. Masalah yang besar. Saya bertanya pada istri saya, "Doakan bagaimana caranya ngambil barang ini dikasihkan kepada orang ini. Kalau saya ketemukan orang ini dengan orang ini, pasti masalah. Kalau saya ngambil barang saya harus bayar dulu. Kalau saya bayar duit dari mana? Ini masalah saudara." Maka inilah jalan Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu akan menjadi kepala, tidak jadi ekor. Dan dia berkata, "Aku menyertai kamu." Tadi dikatakan di dalam firman itu, ayat yang ke-8. Ada tangan Tuhan yang campur dengan kita. Dan saya tidak sadar pada saat itu kalau ada tangan Tuhan campur dengan saya. Yang saya pikirkan secara duniawi sama dengan orang Israel pada saat diperbudak 400 tahun lebih itu. Dia pikirannya hanya duniawi, takut, gak ngerti jalan keluar krisis itu. Pada saat itu saya bertanya kepada istri saya. Istri saya bilang, "Iya gak ada duit. Ya kita mau pinjam uang di mana gak ada yang percaya karena kita krisis kepercayaan. Masalah itu terjadi." Habis itu besok pagi saya menghadap Tuhan. Saya berkata, "Tuhan, Engkau yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bagaimana caranya bisa terjadi transaksi? Harga sudah deal. Bagaimana cara ngambilnya sedangkan aku tidak punya duit?" Lihat ya, berdoa, berkarya dalam Roh Kudus kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak jawab? Tuhan jawab. Coba kita lihat di pasal 14, 13, 14. Pasal 14, 13, 14 ayatnya. "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu." 15. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut,
Ya, dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, pada saat berseru-seru kepada Tuhan, Musa berkata kepada orang-orang Israel, jangan takut. Percayalah Tuhan yang berperang. Ayat 13-14 tadi. Terus berbicara kepada Tuhan, Tuhan berkata, mengapa kamu berseru-seru kepadaku? Bagi Tuhan itu tidak ada mustahil biarpun laut di depan. Tapi bagi kita manusia, wah mustahil. Bagaimana nguras air laut? Biarpun dikasih pompa seberapa banyaknya, tidak mungkin kering. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu, berjalanlah di atas air. Angkatlah tongkatmu dan berjalanlah di tanah kering. Saudara, ini gak main-main, saudara. Maukah lepas kita dari krisis? Kita harus bergerak juga. Kita harus percaya akan firman itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi dia tidak mustahil. Pada saat itu juga saya tiba-tiba dapat firman dari Tuhan. Pertemukan aja mereka berdua. Saudara, pada saat saya bicara kepada istri saya, ya besok Tuhan itu perintahkan saya pertemukan mereka. Istri saya bilang, kamu gila gitu. Lihat kan ya, manusia itu berpikir tak mungkin. Nah sekarang Musa diperintahkan untuk mengarahkan tongkat itu ke laut. Ya kalau buka, kalau enggak ya apa? Orangnya sudah jalan, mati semua. Pada saat tongkat diarahkan itu semalam-malaman laut dibuka saudara, oleh Tuhan. Dan itu mereka bergerak dan Musa percaya pada saat tongkat diangkat itu. Dan demikian juga pada saat Tuhan bicara kepada saya, pertemukan aja. Saya percaya penuh seperti Musa pada saat itu. Saya pertemukan saudara. Terjadilah selesai transaksi itu. Sama dengan Musa. Semalaman itu Allah membuka jalan. Laut Merah itu dibuka sama dia. Supaya kering dan bisa berjalan. Saudara tahu. Pada saat saya pertemukan itu. Selesai semua. Uang ditransfer semua. Sudah selesai. Apakah saya mudah untuk mengambil uang yang dimana melihat untung itu begitu banyak. Yang dititipkan kepada penjualnya. Pikir. Saya juga mikir setelah saya suruh dia bayar. Semalam saya tidur, saya berdoa Tuhan sudah selesai transaksinya. Saya tidur dengan baik. Pagi sekali saya ditelepon oleh penjualnya. Samuel, tolong ke sini. Wah, saya pikir ini saya mau dipermainkan ini. Kok ngomongnya keras sekali. Kamu datang sini. Saya ketemu dengan dia. Saya datangi rumahnya. Dia sudah siapkan satu tas. Dia buka uang cash. Sisanya itu. Dia bilang ini bawa pulang cepat. Saya kaget. Kenapa kok bawa pulang cepat? Saya tidak bisa tidur. Saya pikir ini uang banyak sekali. Kalau saya mau berbuat jahat gampang dia bilang. Tapi saya tidak bisa berbuat jahat sama kamu. Maka ini cepat bawa pulang. Lihat. Tuhan itu menyelesaikan krisis dengan cara dia. Akhirnya saya pulang. Istri saya tahu. Tuhan campur tangan. Dia tahu. Tuhan bekerja. Lihat. Pada saat di mana Fir'aun ini mendesak mereka untuk membunuh orang Israel pada saat itu. Dan Fir'aun sudah tahu depannya pasti Laut Merah. Mau kemana kamu? Mau kemana? Tak habisin kamu. Begitu Tuhan berbicara kepada Musa untuk dibuka itu laut. Krisis sudah mulai terjadi. Dilihatkan jalan keluarnya. Mereka begitu jalan di tengah laut itu. Maka Fir'aun ini mengejar mereka dengan penuh kuda-kudanya. Dan mereka kejar terus. Ya, coba dibuka ayat yang ke-18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di
di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya. Terus ayat 20, demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut, dan dengan perantara angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terberahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah laut, di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini ajaib sekali, ada tembok air, saudara. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah laut. Setelah kering mereka jalan, orang Israel lewat, orang Mesir dan semua Firaun dan kereta yang dahsyat itu melihat, mereka juga kejar, hendak membunuhnya. Mereka ngikut ke laut. Saudara, pada saat mereka sampai di tengah laut, ya ayat 24, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang dalam tiang awan dan api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu. Ya, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, mari kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Telat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Mati semua. Karena Tuhan akan tumpas penghabisan orang-orang Firaun ini. Karena mereka dikeraskan hatinya. Mereka tetap melawan Tuhan. Maka lihat, krisis dari masalah yang terjadi bagi orang Israel pada saat itu, yang mereka berjalan untuk menuju ke Kanaan, Tuhan selesaikan dengan tuntas. Habiskan. Saudara, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sedang menunjukkan cara kerja Dia kepada saudara saya di waktu masalah itu, Dia menyelesaikan sampai penghabisan, sampai selesai. Saya kasih ayatnya Habakuk 3 ayat 13. Habakuk 3:13, itu cara kerja Tuhan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Jadi Tuhan berjalan tetap maju untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Jadi orang yang diurapi itu tidak boleh mundur, maju, percaya. Terus dikatakan, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu penghabisan. Dari atas rumah sampai batunya dihabiskan semua. Inilah firman yang disampaikan bagi saudara saya. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Belajar di dalam krisis ini, kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya setelah itu mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat bahwa bagi Tuhan yang mereka janjikan Kanaan itu terjadi. Demikian firman Tuhan. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus juga mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Bahkan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Dan kita percaya pandemik krisis COVID-19 yang sekarang terjadi ini tidak beda dengan kehidupan pengalaman bagi orang Israel, bangsa itu, bagi Musa juga.
akan ada berkat yang besar yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita dukung pemerintah kita yang sedang menghadapi masalah ini. Supaya mereka juga tetap diurapi Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, bisa melepaskan secara cepat krisis pandemik ini. Dan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dan rakyat juga kembali diberkati Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Mari. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Biar badai coba semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Silakan zaman kudus dijalankan. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa, mari saudara-saudaraku yang sudah mempersiapkan roti untuk perjamuan kudus yang kita percaya roti sebagai Kristus, juga yang kita percaya anggur adalah darah Yesus. Kita sebentar lagi makan roti dan anggur ini sebagai tanda kita bersatu bersama dengan Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita percaya krisis pandemik COVID-19 ini yang sekarang ini pasti akan kita bisa lewati dan pasti berlalu. Bahkan berkat besar sudah diberikan pada kita oleh Tuhan. Kita percaya bangsa Israel yang mengalami krisis kematian pada saat itu, menghadapi Laut Merah dan belakang pasukan tentara Firaun. Toh Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi mujizat. Demikian pada saat ini bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi bagi Musa dan bangsa Israel pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya setelah kita makan perjamuan kudus ini, semua badai, semua krisis,
semua masalah akan berlalu. Tuhan ada pada kita. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti ini tinggi-tinggi saudara. Kita tahu ini adalah roti. Tapi di dalamnya roti ini mengandung tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Angkat cawan ini tinggi-tinggi saudaraku. Kita tahu cawan ucapan syukur anggur ini adalah di dalamnya mengandung darah Kristus. Mari dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita minum. Mari sembah Dia. Saudara yang penuh Roh Kudus, tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Dan engkau telah dibayar lunas oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Maka dengan perjamuan kudus ini, engkau adalah milik Yesus. Bahwa Yesus, yaitu mengirim Roh Kudus-Nya ke dalam dirimu. Dan pada saat engkau menerima ini, engkau akan melihat krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tahu bahwa Tuhan menyertai. Bahkan engkau akan melewatinya semuanya. Dan engkau akan melihat berkat janji-janji yang besar itu terjadi dalam hidupmu. Apa yang Dia katakan itu pasti terjadi. Karena Israel akhirnya keluar dari Laut Merah. Akhirnya berjalan di atas jalan raya yang kering. Dan kita melihat musuh-musuh, masalah-masalah itu dihabiskan semuanya, dituntaskan oleh Tuhan. Bukan yang mustahil. Saat ini engkau yang sakit, jamah sakitmu, katakan penyakit dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus, pergi tinggalkan daripadaku. Engkau yang mengalami masalah, problem dan lain sebagainya, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah, problem, krisis apapun yang terjadi saat ini kami perintahkan pergi dalam nama darah Yesus. Pada saat engkau berdoa di dalam roh itu akan memberikan pengertian kepada saudara. Terus bergerak, terus berkarya bersama dengan Roh Kudus. Apa yang diperintahkan jangan berhenti, lakukan seperti Musa melakukan, menaruh tongkatnya dan memegang tongkatnya menuju kepada laut. Maka bukalah laut itu dan mereka bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Kami telah diberkati Tuhan.
kami telah dilewatkan semua krisis ini. Kami percaya Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Berkat Tuhan pasti terjadi. Krisis-krisis ini telah Kau lewatkan semuanya. Berkati bangsa negara kami Bapa, terutama hamba-Mu di pemerintahan yang sekarang sedang berusaha, berjuang. Tolong mereka supaya pandemi krisis COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari negara kami Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia, sehingga terjadilah pemulihan. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Israel diberkati, Musa diberkati, kami juga diberkati. Terpujilah nama-Mu, diagungkan dan dibesarkan selama-lamanya. Percayalah saudara, hari ini semua krisis apapun yang terjadi dalam hidup saudara sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Engkau akan melihat tanda-tanda ajaib terjadi. Ingat, yang mustahil bagi kita, bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, bagi Tuhan ada jalan keluar. Dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu terjadi. Hiduplah oleh Roh, supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang saudaraku, saya akan memberikan doa berkat kepada saudara. Angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang selalu menepati janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Semoga firman hari ini menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat men-scan barcode yang tertera di layar, atau juga dapat mentransfer ke rekening kami yang tertera di layar. Setiap hari Senin, kita mengadakan ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Jika Anda mengalami kesulitan, dapat menghubungi gembala FA masing-masing melalui website kami. Bagi saudara yang ingin didoakan atau konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersukacita bersama-sama saudara. Kita mau nyanyikan pujian. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Mari semua katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia telah menyatakan, Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Dia beri kuasa, bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita semuanya. Hanya
Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Mari semua katakan, hanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Dia Raja pemenang. Dialah yang memerintah atas setiap kita. Amin Tuhan. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa.